Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kampus Akbid Binasehat Nusantara akan menjelaskan terkait dengan komplikasi kehamilan pada ibu trimester pertama. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kehamilan. Kehamilan adalah pembuahan ovum oleh spermatozoa yang kemudian mengalami nidasi pada uterus dan berkembang sampai jalan lahir. Lamanya hamil normal 37-42 minggu, dihitung dari hari pertama haid terakhir, menurut Ijo Sastro pada tahun 1999. Periode kehamilan. Menurut Manuaba tahun 1998, kehamilan dibagi menjadi 3 triwulan. Triwulan pertama 0 sampai 12 minggu, triwulan kedua 13 sampai 28 minggu, triwulan ketiga 29 sampai 42 minggu. Adapun komplikasi dalam kehamilan, diantaranya kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komplikasi kehamilan. Komplikasi kehamilan adalah kegawat daruratan obstetri yang dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayi, menurut Prawiharjo tahun 1999. Setelah kita mengetahui pengertian dari komplikasi, diantaranya komplikasi pada kehamilan trimester pertama, yang pertama anemia pada kehamilan. Apa itu anemia kehamilan? Anemia merupakan suatu keadaan adanya penurunan kadar hemoglobin, hematokrit, dan jumlah eritrosit di bawah nilai normal. Pada penderita anemia lebih sering disebut dengan kurang darah. Kadar sel darah merah atau Hb-nya itu di bawah nilai normal. Nilai normal Hb selama kehamilan itu 11 gram per dl. Penyebabnya dari anemia kehamilan ini bisa karena kurangnya zat gizi untuk pembentukan darah, misalnya zat besi, asam folat, vitamin B12, tetapi yang sering terjadi adalah anemia karena kekurangan zat besi. Biasanya juga terjadi apabila ibu yang sudah diberikan tablet Fe, ibu tidak mengonsumsinya dengan rutin atau lalai dalam mengonsumsi tablet tersebut, sehingga inilah dampaknya terjadi yang namanya anemia kehamilan. Jadi, baiknya ibu yang diberi tablet Fe sebaiknya dikonsumsi secara rutin dan sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh bidan atau dokter. Anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi adalah anemia yang disebabkan oleh karena kurangnya zat besi dalam tubuh, sehingga kebutuhan zat besi atau Fe untuk eritropoiesis tidak cukup, yang ditandai dengan gambaran sel darah merah, hipokrom, mikrositer. Kadar besi serum dan jenuh transferin menurun, kapasitas besi total meninggi, dan cadangan besi dalam sumsum tulang serta tempat yang lain sangat kurang atau tidak ada sama sekali. Banyak faktor yang dapat menyebabkan timbulnya anemia defisiensi besi, antara lain kurangnya asupan zat besi dan protein dari makanan, adanya gangguan absorpsi di usus, perdarahan akut maupun kronis, dan meningkatnya kebutuhan zat besi seperti pada wanita hamil, masa pertumbuhan, dan masa penyembuhan dari penyakit.
Anemia defisiensi zat besi pada kehamilan. Anemia defisiensi pada wanita hamil merupakan problema kesehatan yang dialami oleh wanita di seluruh dunia, terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. WHO melaporkan bahwa prevalensi wanita hamil yang mengalami defisiensi sekitar 35-75% serta semakin meningkat seiring dengan bertambah usia kehamilan. Menurut WHO, 40% kematian di ibu di negara berkembang berkaitan dengan anemia pada kehamilan dan kebanyakan pada kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi dan perdarahan akut. Bahkan tidak jarang keduanya saling berinteraksi. Adapun patofisiologi anemia pada kehamilan. Perubahan hematologi sehubungan dengan kehamilan adalah oleh karena perubahan sirkulasi yang semakin meningkat terhadap plasenta dan pertumbuhan payudara. Volume plasma meningkat 45-65% dimulai pada trimester kedua kehamilan dan maksimum terjadi pada bulan ke-9 dan meningkatnya sekitar 1000 ml. Menurun sedikit menjelang aterem serta kembali normal 3 bulan setelah partus. Stimulasi yang meningkatkan volume plasma seperti laktogen plasma yang menyebabkan peningkatan sekresi aldosteron. Adapun penanganan anemia pada kehamilan dapat melakukan transfusi darah, pemberian obat-obatan yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh, pemberian obat dengan tujuan untuk memperbanyak sel darah dalam tubuh, mengonsumsi suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin, serta mineral lainnya. Adapun etiologi anemia defisiensi besi pada kehamilan, yaitu hipervolemia menyebabkan terjadinya pengenceran darah. Pertambahan darah tidak sebanding dengan pertambahan plasma. Kurangnya zat besi dalam makanan, kebutuhan zat besi meningkat sehingga menyebabkan terjadinya anemia pada kehamilan. Dampak anemia defisiensi zat besi pada kehamilan, yaitu anemia pada ibu hamil bukan tanpa resiko. Menurut penelitian, tingginya angka kematian ibu berkaitan erat dengan anemia. Pada wanita hamil, anemia meningkat frekuensi komplikasinya pada kehamilan dan persalinan. Resiko kematian maternal, angka prematuritas, berat badan bayi lahir rendah, dan angka kematian prenatal yang meningkat. Dampak anemia pada kehamilan bervariasi dari keluhan yang sangat ringan hingga terjadinya gangguan kelangsungan kehamilan, abortus, partus imatur atau prematur, gangguan proses persalinan seperti inersia atonia, partus lama, maupun perdarahan atonis, gangguan pada nifas atau subinvolusi rahim, daya tahan terhadap infeksi dan stres, kurangnya produksi ASI atau ASI-nya rendah, dan gangguan pada janin, dan lain-lain. Itu merupakan dampak dari anemia. Selanjutnya, hiperemesis gravidarum. Yang kedua. Apa yang dimaksud dengan hiperemesis gravidarum? Hiperemesis gravidarum adalah gejala mual dan muntah yang berlebihan pada ibu hamil. Penderita hiperemesis gravidarum biasanya dirawat di rumah sakit. Etiologinya itu belum pasti. Diduga ada hubungannya dengan paritas, hormonal, neurologis, metabolik, stres, psikologis, keracunan, dan tipe kepribadian.
Penyakit ini rata-rata muncul pada usia kehamilan 8-12 minggu. Menurut Ija Sastro pada tahun 2005 mengatakan bahwa hyperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang berlebihan pada ibu hamil. Seorang ibu yang menderita hyperemesis gravidarum, jika seorang ibu memuntahkan segala yang dimakan dan diminumnya hingga berat badan ibu sangat turun, turgor kulit kurang dan timbul aseton dalam air kencing. Hyperemesis gravidarum sering disertai dengan dehidrasi atau kehilangan berat badan kurang dari 5%. Gangguan lebih dari 5% maksudnya. Gangguan elektrolit dan ketosis. Kemungkinan penyebab mual dan muntah dalam kehamilan adalah hipertiroidisme, molehidatidosa, dan hepatitis. Penyakit hyperemesis gravidarum dibagi dalam beberapa tingkat, yaitu sebagai berikut. Ada hyperemesis tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Berikut adalah tanda dan gejala dari masing-masing hyperemesis, mulai dari tingkat 1, yaitu lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, nyeri epigastrium, nadi meningkat, turgor kulit berkurang, tekanan darah sistolik menurun, lidah kering, dan mata cekung. Adapun tanda dan gejala pada hyperemesis tingkat 2, apatis, nadi cepat dan kecil, lidah kering dan kotor, mata sedikit ikterik, kadang suhu sedikit meningkat, oliguria, serta aseton tercium dalam hawa pernafasan. Kemudian hyperemesis tingkat 3, tanda dan gejalanya itu keadaan umum lebih lemah lagi, muntah-muntah berhenti, kesadaran muntah-muntah sedikit-sedikit berhenti, sedikit-sedikit timbul lagi, kesadaran menurun dari somnolens sampai koma, nadi lebih cepat, tekanan darah lebih turun, komplikasi fatal ensefalopati seperti nystagmus, diplopia, perubahan mental, dan ikterik. Etiologi hyperemesis gravidarum. Penyebab hyperemesis gravidarum belum diketahui secara pasti. Tidak ada bukti bahwa penyakit ini belum diketahui secara pasti. Tidak ada bukti bahwa penyakit ini disebabkan oleh faktor toksik juga tidak ditemukan. Kelainan biokimia, perubahan-perubahan anatomik yang terjadi pada otak, jantung, hati, dan susunan syaraf. Disebabkan oleh kekurangan vitamin serta zat-zat lain akibat kelemahan tubuh karena tidak makan dan minum. Beberapa faktor predisposisi faktor lain yang telah ditemukan oleh beberapa sebagai berikut, antara lain faktor predisposisi. Faktor predisposisi yang sering dikemukakan adalah preekmia gravida, molehidatidosa, dan kehamilan ganda. Frekuensi yang timbul pada molehidatidosa dan kehamilan ganda menimbulkan dugaan bahwa faktor hormon memang memiliki peranan karena pada kedua keadaan tersebut hormon chorionoid gonadotropin dibentuk secara berlebihan. Kemudian yang kedua, alergi. Sebagai salah satu respon dari jaringan ibu terhadap anak juga disebut sebagai salah satu faktor organik menurut Wijasastro pada tahun 2005. Yang ketiga, faktor psikologi. Faktor psikologi ini memang memegang peranan yang penting pada penyakit ini. Rumah tangga yang retak, kehilangan pekerjaan, takut akan kehamilan dan persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu dapat menyebabkan konflik mental yang dapat memperberat mual dan muntah sebagai ekspresi tidak sadar terhadap keengganan menjadi hamil atau sebagai pelarian kesukaran hidup. Menurut Wijasastro pada tahun 2005. Kurangnya penerimaan terhadap kehamilan dinilai memicu perasaan mual dan muntah. Pada waktu hamil muda, kehamilan dinilai tidak diharapkan. Apakah karena kegagalan kontrasepsi ataupun karena hubungan di luar nikah. Hal ini bisa memicu penolakan ibu terhadap kehamilannya tersebut. Selanjutnya, adaptasi dan hormonal.
Nah, faktor adaptasi dan hormonal pada wanita hamil yang kekurangan darah lebih sering terjadi hipermesis gravidarum. Dapat dimasukkan dalam ruang lingkup faktor adaptasi adalah wanita hamil yang dengan anemia, wanita primigravida, dan overdistensi rahim pada hamil ganda dan hamil mula hidatidosa. Juga hormon yang dikeluarkan terlalu tinggi dan dapat menyebabkan terjadinya hipermesis gravidarum. Terjadinya peningkatan hormon estrogen dan hormon kronik gonadotropin atau HCG pada kehamilan dinilai terjadi perubahan juga pada sistem endokrinologi, terutama untuk hormon estrogen dan HCG yang dinilai mengalami peningkatan. Sejalan dengan yang diungkapkan pada poin pertama bahwa pada kehamilan mulai hidatidosa dan kehamilan ganda memang terjadi pembentukan hormon yang berlebihan. Yang terakhir, adanya masuknya Fili dalam sirkulasi maternal. Masuknya Fili choriolis dalam sirkulasi maternal dan perubahan metabolik akibat hamil serta resistensi yang menurun dari pihak ibu terhadap perubahan ini merupakan faktor organik yang dapat menyebabkan terjadinya hiperemesis gravidarum. Penata laksanaan dari hiperemesis gravidarum. Pada ibu dengan hiperemesis gravidarum dimulai dengan pencegahan. Pencegahan terhadap hiperemesis gravidarum perlu dilakukan atau dilaksanakan dengan jalan memberikan penerangan tentang kehamilan dan persalinan sebagai suatu proses yang fisiologi. Memberikan keyakinan bahwa mual dan kadang-kadang muntah merupakan gejala yang fisiologi atau normal pada kehamilan muda dan akan hilang setelah kehamilan berikutnya. Menganjurkan mengubah makanan sehari-hari dengan makanan dalam jumlah kecil tetapi lebih sering. Waktu bangun pagi jangan segera turun dari tempat tidur, tetapi dianjurkan untuk makan roti kering atau biskuit dengan teh hangat. Makanan yang berminyak dan berbau lemak sebaiknya dihindarkan. Makanan dan minuman seyogyanya disajikan dalam keadaan panas atau sangat dingin. Defekasi yang teratur hendaknya dapat dijamin. Menghindarkan kekurangan karbohidrat merupakan faktor yang penting, oleh karenanya dianjurkan makanan yang banyak mengandung gula. Selanjutnya, obat-obatan. Apabila dengan cara tersebut di atas keluhan dan gejala tidak mengubah, maka diperlukan pengobatan. Sedativa yang sering diberikan adalah phenobarbital. Vitamin yang dianjurkan yaitu vitamin B1 dan B2 yang fungsinya untuk mempertahankan kesehatan syaraf, jantung, otot, serta meningkatkan pertumbuhan dan perbaikan sel. Yang ketiga, isolasi. Isolasi dilakukan dalam kamar yang tenang, cerah, dan peredaran udaranya yang baik. Hanya dokter dan perawat yang boleh keluar masuk sampai muntah berhenti dan pasien mau makan. Catat cairan yang masuk dan keluar dan tidak diberikan makanan dan minuman dan selama 24 jam. Kadang-kadang dengan isolasi saja gejala-gejala akan berpulang atau hilang tanpa pengobatan. Dan lakukan terapi psikologi. Artinya, perlu diyakinkan kepada penderita bahwa penyakit dapat disembuhkan. Hilangkan rasa takut oleh karena kehamilan, kurangi pekerjaan, serta menghilangkan masalah dan konflik yang kiranya dapat menjadi latar belakang penyakit ini. Selanjutnya ada diet. Ciri khas diet hiperemesis adalah penekanan karbohidrat kompleks terutama pada pagi hari, serta menghindari makanan yang berlemak dan goreng-gorengan untuk menekan rasa mual muntah. Sebaiknya diberi jarak dalam pemberian makan dan minum. Diet pada hiperemesis bertujuan untuk mengganti persediaan oksigen tubuh dan mengontrol asidosis secara berangsuran, memberikan makanan berenergi dan zat besi yang cukup.